Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini, di hari yang ke-23 di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk kita bisa kembali melanjutkan kajian online kita dari pembahasan Kitabus Syiyam dari Umdatul Ahkam min kalami khairil anam mimma ittafaqa alaihi syaikhan, yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Walhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan terkait dengan beberapa hukum berkenaan dengan masalah berbuka puasa. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita langsung melangkah pada pembahasan Babu Lailatul Qadar. Nah, walaupun sebelumnya kita langkahi terkait dengan bab Afdhalus Syiyam wa ghairihi. Ini di sini pembahasan tentang puasa-puasa sunnah. Namun mengingat ini adalah hari-hari terakhir di bulan Ramadan, maka kita langsung saja melangkah kepada pembahasan yang berkenaan dengan hukum-hukum seputar malam Lailatul Qadar. Ya, karena tentu saja malam Lailatul Qadar itu diharapkan di hari-hari terakhir ini, maka insyaallah ta'ala sangat baik manakala kita mempelajari ilmu terkait dengan Lailatul Qadar. Nah, para hadirin, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terdiri dari dua kata, yaitu kata Lailah dan Al-Qadar. Lailah artinya malam, adapun Al-Qadar maka ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Ya. Apa yang dimaksud dengan Al-Qadar? Malam Al-Qadar. Ada yang mengatakan, ya, dinamakan dengan Lailatul Qadar, ya, Al-Qadar bermakna kemuliaan, ya, sehingga dikatakan Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan. Nah, disebut seperti malam yang diagungkan dan dimuliakan. Dan malam tersebut adalah malam-malam yang mulia dan penuh dengan keagungan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan keutamaan. Salah satu keutamaan, keberkahan, dan kemuliaannya bahwa di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ya, jumlatan wahidah di Baitul Izzah dari langit dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya malam tersebut adalah malam mulia dikarenakan malam diturunkannya Al-Qur'an. Dan juga dikatakan sebagai malam yang mulia dikarenakan malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Maksudnya beramal di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari amalan yang dilakukan di 1000 bulan. Ya. Selama 1000 bulan. Nah, yang tidak ada padanya malam Lailatul Qadar. Jadi satu malam seorang beramal di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari beramal selama 1000 bulan
yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. Ya. Maka ini kemuliaan yang luar biasa. Nah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Ya, kata beliau, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, maka ini adalah yang pertama disebut dengan Lailatul Qadar. Ya, dia adalah malam kemuliaan, malam kemuliaan. Kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa Al-Qadar bermakna takdir. Sehingga kalau dikatakan Lailatul Qadar artinya malam pentakdiran. Karena di malam itu ya, para malaikat akan menulis takdir-takdir dari apa yang terjadi. Demikian pula ketetapan-ketetapan rezeki, ajal dan seterusnya yang terjadi selama 1 tahun itu. Nah, dan ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat. Kata Allah, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, pada malam tersebut akan dirinci, akan dijelaskan segala urusan dengan penuh hikmah. Nah, juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar ayat yang keempat, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin." Ya, pada malam tersebut akan turun para malaikat dan juga ar-ruh, yaitu malaikat Jibril, dengan izin Rabb mereka ya untuk menyelesaikan segala urusan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya disebut dengan Lailatul Qadar karena di malam itu ditakdirkan segala yang Allah Subhanahu wa taala inginkan terjadi di tahun tersebut ya, selama satu tahun. Nah, dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala ya, tentunya melaksanakan tugas mereka sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Ya. Ini yang kedua. Jadi disebut dengan Lailatul Qadar sebab dia adalah malam ya, ditakdirkan segala urusan ya yang terjadi di tahun tersebut. Yang terjadi di tahun tersebut. Itu yang kedua. Kemudian ada yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga yang mengatakan Al-Qadar itu bermakna ya, penyempitan. Nah, ya, karena di dalam bahasa Arab Al-Qadar juga bisa bermakna seperti itu. Ya. Dalam surat Al-Fajr dikatakan, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Ya. Adapun seorang manusia apabila Allah uji dan berikan cobaan kepadanya, faqadara, maka Allah qadara alaihi rizqah. Allah batasi rezekinya, sempitkan rezekinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya qadar bisa juga bermakna disempitkan. Maka Lailatul Qadar adalah malam penyempitan. Apa hubungannya? Kenapa disebut dengan malam penyempitan? Nah, ini kita akan pahami ya, manakala kita melihat hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, di malam Lailatul Qadar itu akan turun malaikat dalam jumlah yang besar. Ya. Turun malaikat ke dunia ini, ke bumi ini dalam jumlah yang besar sampai kata Nabi SAW lebih banyak dari kerikil yang ada di dunia. Lebih banyak dari kerikil yang ada di dunia. Nah, tentunya luar biasa banyaknya malaikat ketika itu berada di bumi Allah. Karena kalau dikatakan lebih banyak dari kerikil yang ada di dunia, ya, kerikil ini saja yang ada di dunia, ya, kita tidak bisa menghitungnya berapa jumlahnya. Nah, bagaimana lagi ya ketika dikatakan bahwasanya turunnya malaikat di malam Lailatul Qadar itu lebih banyak daripada kerikil yang ada di dunia, menunjukkan dalam jumlah yang luar biasa. Sehingga karena terlalu banyaknya malaikat yang turun,
akhirnya terjadi penyempitan di bumi Allah. Sempit bumi ini oleh para malaikat yang turun. Nah, maka disebutlah dia malam penyempitan. Nah, ini 3 yang disebutkan oleh para ulama, dan ada pendapat-pendapat yang lain, tapi ini yang wallahu alam masyhurnya, ya. Yang pertama disebut malam Lailatul Qadar. Al-Qadar bermakna kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar malam kemuliaan. Yang kedua disebut Lailatul Qadar. Al-Qadar di situ bermakna takdir. Maka Lailatul Qadar adalah malam pentakdiran. Kemudian yang ketiga, Al-Qadar bisa bermakna penyempitan. Nah, karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi ini di malam tersebut, maka Lailatul Qadar juga bermakna malam penyempitan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita baca hadis yang disebutkan di sini oleh Imam Abdul Ghani rahimahullahu taala. Kata beliau, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rijalan min ashabin Nabi SAW, bahwasanya beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadar fil manami fi sab'il awakhir. Mereka diperlihatkan dalam mimpi bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di 7 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, perhatikan bahwasanya para sahabat diperlihatkan dalam mimpi bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di 7 hari terakhir, sab'il awakhir, 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir. Nabi menyetujui mimpinya sahabat ini. Kata Nabi, aku melihat mimpi-mimpi kalian telah sepakat, ya, sama, ya, di 7 hari terakhir malam Lailatul Qadar itu. Faman kana mutaharriha, maka barang siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, falyataharraha fis sab'il awakhir, maka carilah Lailatul Qadar di 7 hari terakhir. Ya, carilah, kata Nabi, Lailatul Qadar di 7 hari terakhir. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini menunjukkan, ya, bagaimana para sahabat Nabi SAW bermimpi, ya. Di sini tidak disebutkan siapa saja orang-orangnya, siapa namanya, wallahu alam, ya. Yang jelas dia adalah sahabat dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan mereka melihat hal tersebut di dalam mimpi. Mereka melihat hal tersebut di dalam mimpi, dan Nabi membenarkannya. Nah, di sini menunjukkan adanya penetapan, ya, hakikat mimpi, ya. Dan bahwasanya mimpi itu ada yang benar, ya. Dan mimpi yang benar, ya, dari mimpi orang yang beriman, dari mimpi kebaikan, itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk orang-orang yang beriman, ya, kabar gembira di dunia. Nah, dan juga, ya, kalau kita melihat di dalam hadis ini, Nabi SAW memerintahkan untuk mencari, ya, malam Lailatul Qadar, ya, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ya, bukan artinya mencari dalam mimpi, ya. Ya. Karena apa namanya? Ya, mereka ketika itu bermimpi, ya, bahwa malam Lailatul Qadar di malam ini, di 7 malam terakhir. Maka mereka mencarinya di situ. Tapi bukan artinya, ya, di malam-malam tersebut kita cari dalam mimpi, ya. Lah. Ya. Akan tetapi, ya, seseorang mencarinya dalam bentuk beribadah kepada Allah, menghidupkan malamnya, ya, melakukan qiyamul lail, tilawatul Quran, dan seterusnya dari amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Nah, hanya saja terkait dengan masalah mimpi, ya. Nah, ini perlu ditambih, ya. Di sini Nabi SAW, ya, menyebutkan mimpinya para sahabat, ya, itu bersamaan dan sepakat mimpinya mereka, ya, di 7 hari terakhir itu ternyata Lailatul Qadar, dan Nabi yang membenarkannya, Nabi yang mentakrirnya, ya. Jadi bukan dipahami dan jangan disalahpahami bahwasanya mimpi itu bisa menjadi dalil syariat, ya. Itu tidak benar, ya. Karena mimpi itu bukan dalil, ya. Mimpi itu, ya, ada yang benar, ada yang keliru, ya. Tapi syariat, ya, itu telah sempurna.
tidaklah hanya dengan karena ada mimpi maka merubah syariat ini. Misalnya ada orang mimpi, ya, tiba-tiba misalnya sholat, ya, nah, ini mimpinya dari syaitan, ya. Atau ada orang bermimpi, ya, misalnya dalam mimpinya dia membuat suatu amalan baru, ya, kemudian dia amalkan. Kenapa? Dalilnya karena saya dimimpikan seperti ini. Nah, ini lebih tepatnya kalau kita katakan bahwasanya mimpinya dari syaitan. Karena syariat sudah sempurna, tidak mungkin ditambah-tambah, ya, dan dikurang-kurangi. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Jadi para sahabat dibenarkan mimpinya oleh Nabi SAW, ya, sehingga hal tersebut Nabi SAW yang telah mentakrirnya, dan ikrarnya Nabi, takrirnya Nabi itu bisa menjadi hujjah, karena itu jadi sunnah takririyah, ya, Nabi SAW. Nah, karena sebagian orang keliru di dalam memahami terkait dengan masalah mimpi ini, ya, bahkan sebagian ada yang berdalil dengan mimpi. Nah, ya, saya melakukan ini karena saya bermimpi seperti ini, ya. Bahkan, ya, sebagian kelompok yang sampai menyimpang disebutkan, diceritakan, ada yang sampai menjajah dahulu terjadi, ya, menjajah Masjidil Haram, ya, yang dilakukan oleh Juhaiman Al-Utaibi. Ini dahulu, ya. Nah, dan ketika ia menduduki Masjidil Haram, ya, dan itu terjadi di abad ke-15 Hijriyah, ya, terjadi di abad 6, ya. Terjadi di suatu tahun, ya, ya. Wallahu alam tepatnya di tahun berapa. Nah, ya, namun di situ disebutkan bahwasanya ketika dia ditanya kenapa melakukan hal tersebut, ya, ia berdalil dengan mimpi. Ia berdalil dengan mimpi. Nah, ini mimpinya dari syaitan. Ini mimpinya dari syaitan. Ya. Maka tidak benar, ya, demikian. Kadang memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan mimpi orang yang beriman itu benar, ya. Tapi sekali lagi bukan menjadi landasan syariat. Syariat sudah sempurna, ya. Mimpi itu terkadang, ya, menjadi kabar gembira saja. Nah, makanya di sana ada pembahasan terkait dengan takwil mimpi, ya. Dan ada orang-orang yang ahli dalam mentakwilkan mimpi. Jelas, ya? Baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir. Ya. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Nah, di sini disebutkan di 10 hari terakhir. Kalau sebelumnya tadi di 7 hari terakhir. Ya. Tapi dalam hadits Aisyah ini Nabi mengatakan, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Jadi kalau malam ganjil 10 hari terakhir masuk 21, 23, 25, 27 dan 29. Ada 5 malam. 21, 23, 25, 27 dan 29. Ini, carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 5 ini. Ya, di malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27 dan malam ke-29. Itulah malam-malam ganjilnya. Nah, kemudian an Abi Sa'id al-Khudri, dari hadits Abu Sa'id al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kana ya'takifu fil ashril awsat min Ramadan fa'takafa aman. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah i'tikaf di 10 pertengahan bulan Ramadan. Berarti 10 kedua di bulan Ramadan. Ya, beliau beritikaf di tahun itu, ya, hingga ketika sudah malam ke-21, ya, dan itu malam tatkala Nabi keluar di pagi harinya dari itikafnya, ya. Nah, ini menunjukkan kalau seseorang itu boleh itikaf, ya, tidak harus di 10 hari terakhir, boleh di 10 hari pertengahan, ya. Walaupun nanti akan datang, ya, itikaf itu paling utamanya di 10 hari terakhir Ramadan. Akan tetapi di bulan Ramadan, ya, dari awal sampai akhirnya itu boleh untuk itikaf. Bahkan, ya, para ulama mengatakan, ya, itikaf itu tidak hanya harus di bulan Ramadan, boleh juga di bulan-bulan yang lain. Ya.
Boleh juga di bulan-bulan yang lain. Hanya yang utamanya di bulan Ramadan. Dan dari bulan Ramadan yang paling utamanya untuk itikaf adalah di 10 hari terakhir. Nah di sini Nabi SAW ketika itikaf di 10 pertengahan Ramadan, ya, atau di 10 kedua bulan Ramadan, Nabi keluarnya di malam ke-21, keluar dari itikafnya. Karena Nabi 10 hari saja. Nah, dan dalam sebagian hadis, ya, Nabi SAW itikaf di 10 hari terakhir. Jelas ya? Taib. Qala, maka Nabi bersabda, "Man i'takafa ma'i falya'taki fil asyral awakhir." Nah, di sini. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin i'tikaf bersamaku, maka silahkan dia i'tikaf di 10 hari terakhir. Ya. Qad ru'itu faqad uritu hadhihi lailata thumma unsituha. Ya. Kata Nabi, sungguh aku diperlihatkan malam itu, malam Lailatul Qadar. Namun kemudian aku dilupakan. Ya, kapan malam tersebut? Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha. Dan disebutkan oleh Nabi, dan sungguh, ya, aku telah diperlihatkan, ya, aku telah melihat diriku, ya. Wallahu alam, ini disebutkan dalam mimpi Nabi, dan mimpi seorang Nabi itu benar. Aku diperlihatkan atau aku melihat diriku ketika itu di malam Lailatul Qadar, aku sujud, ya, di atas air dan tanah. Ini di atas lumpur. Min sabihatiha, di pagi harinya. Faltamisuha fil ashril awakhir. Maka carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Waltamisuha fi kulli witrin. Dan carilah ia di setiap malam ganjil. Ya. Ini kata Nabi SAW. Maka famataratis sama'u tilkal lailah. Ya, disebutkan pada malam itu, ya, turun hujan dari atas langit. Wa kanal masjidu ala arishin fawaqafal masjidu. Dan ketika itu masjid itu, ya, laksana bangsal, ya, tempat berteduh, dan bocor dikarenakan hujan, ya, ada titikan-titikan air dari atas. Fa absarat aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jabhatihi atharul ma' wattin. Maka, ya, kedua mataku pun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam keadaan di kening beliau, di jidat beliau ada bekas air dan tanah, lumpur. Min subhi ihda wa ishrin, dan itu terjadi, ya, menunjukkan bahwasanya wallahu alam yang dimungkinkan di mana Nabi diperlihatkan malam Lailatul Qadar itu kemudian beliau terlupakan olehnya, wallahu alam. Kalau menurut hadits ini diisyaratkan padanya itu adalah malam ke-21. Itu adalah malam ke-21. Naam. Ya. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Baik. Ya, dari hadits-hadits ini ada beberapa pembahasan yang butuh kita uraikan di sini. Ya. Yang pertama terkait dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Apakah malam Lailatul Qadar itu terus-menerus ada di setiap tahunnya sampai hari kiamat, atau, ya, malam Lailatul Qadar ini sudah diangkat, sudah tidak ada lagi sekarang ini? Ya. Maka terkait dengan masalah ini, Imam Ibnul Mulaqin rahimahullah menukilkan ijma. Kata beliau, ajma mayyataddu bihi minal ulama. Ya, telah sepakat orang-orang yang diperhitungkan dari kalangan para ulama ala dawami lailatul qadar wa wujudiha ila akhirid dahr. Ya. Sepakat ulama bahwa malam Lailatul Qadar itu terus-menerus ada dan terus ada hingga akhir zaman, ya, hingga akhir zaman. Nah, jadi tidak hanya khusus di zaman Nabi saja atau sudah diangkat malam Lailatul Qadar itu sudah tidak ada lagi. Lah, ya, kita katakan bahkan malam Lailatul Qadar itu terus-menerus ada hingga akhir zaman nanti. Nah, ya, maka tentunya keliru kalau ada yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu hanya khusus, ya, bagi Nabi SAW saja. Di zamannya Nabi kemudian diangkat sudah tidak ada lagi. Nah,
Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya ini pendapatnya Abu Hanifah. Tapi ini aneh ya, karena pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar itu sudah tidak ada lagi di zaman sekarang, ya, itu hanya pendapatnya orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, pendapatnya orang-orang Syiah Rafidhah. Dan mereka berdalilkan akan hal tersebut ya dengan hadits. Ini ketika ada dua orang yang saling bertengkar itu, maka disebutkan farufiat, ya, lalu diangkat. Ya, dia kira farufiat maksudnya apa namanya? Lailatul Qadar itu diangkat. Ya. Ini keliru ya. Ini keliru ya. Justru apa namanya? Dari hadits itu sendiri membantah apa yang mereka anggap sebagai hal yang keliru. Nah, ya, karena dalam hadis dikatakan farufiat, ya, fa asa ayyakuna khairan lakum. Aku mudah-mudahan itu yang terbaik bagi kalian. Iltamisuha fi sab'i wat tis'i wal khams. Maka carilah itu malam Lailatul Qadar. Menunjukkan masih ada. Ya, carilah dia malam Lailatul Qadar di 7 hari terakhir, atau di 9 atau di 5 hari terakhir. Nah, ya, atau dikatakan di malam ke-27, 29 atau 25. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa malam Lailatul Qadar itu terus-menerus ada dan sampai pada hari kiamat. Ya, pokoknya manakala dijumpai bulan Ramadan di 10 hari terakhir mesti ada malam Lailatul Qadar di situ. Dan itu berulang setiap tahunnya. Setiap tahunnya di bulan Ramadan. Nah, kemudian kapan ya Lailatul Qadar itu? Ya. Lailatul Qadar itu kapan terjadinya? Nah, maka di sini ada pembahasan ya. Disebutkan oleh para ulama ya. Mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala sampai menyebutkan ada 46 pendapat terkait dengan kapan itu Lailatul Qadar. Ya, luar biasa, berarti bukan perselisihan yang sedikit ya. Ada 46 pendapat ya dalam masalah ini. Hanya beliau mengatakan dari semua pendapat itu yang paling kuatnya ya, annaha fi witrin minal ashril awakhir. Bahwasanya itu terjadi malam Lailatul Qadar itu ada di malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Wa annaha tantaqilu kama yufhamu min ahadithi hadal bab. Dan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ya tidak hanya tetap di satu malam, tapi dia berpindah-pindah di malam-malam terakhir itu. Mungkin tahun ini malam ke-21 atau malam ke-23 ya, tahun depannya malam ke-25, sebelumnya mungkin 27 ya, kemudian nanti mungkin 29 ya, berpindah-pindah. Jadi bukan hanya di satu malam saja. Itu yang dipahami oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala berdasarkan riwayat-riwayat yang lain. Hadits-hadits yang ada ya terkait dengan penyebutan Lailatul Qadar, ada yang menyebutkan di malam ke-21, ada yang menyebutkan di malam ke-27, 29, ada yang 25, 23 ya. Nah, ini ada pendapat-pendapat ulama. Nah, sehingga dalam masalah ini ya, intinya cari saja di malam ganjil di 10 hari terakhir. Untuk kepastiannya apakah 27, 21, nah ini tidak ada kepastiannya. Karena dia berpindah-pindah itu, malam Lailatul Qadar itu. Nah, berpindah-pindah. Ya. Sebagian ulama Syafi'iyah ada yang mengatakan di malam ke-21 atau malam 23. Ya. Kalau dalam pendapat jumhur ulama mengatakan di malam ke-27 ya, di malam ke-27. Dan mereka berdalil dengan dalil-dalil ya terkait masalah tersebut. Ya, intinya nanti kita akan sebutkan kesimpulan pendapat yang tepat dalam masalah ini. Hanya di sini ada ucapannya Syekh Al-Bassam ya rahimahullahu taala. Naam, di dalam Tawdihul Ahkam ya, beliau mengatakan ya bahwasanya pendapat-pendapat ulama terkait dengan masalah Lailatul Qadar ini bisa dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, ada pendapat yang harus ditolak, yaitu pendapat yang mengingkari adanya malam Lailatul Qadar atau mengatakan bahwasanya
Lailatul Qadar itu sudah tidak ada lagi di zaman ini. Ini pendapat yang harus ditolak. Yang kedua, pendapat yang lemah. Dhaifah, pendapat yang lemah. Yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi di malam nisfu Sya'ban. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Katanya malam Lailatul Qadar, ini kan sudah keluar dari bulan Ramadan. Sebelum Ramadan berarti malam Lailatul Qadar. Ini pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Ada yang ketiga, pendapat yang marjuhah, pendapat yang tidak kuat. Ya, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan, tapi terjadinya bukan di 10 hari terakhir. Ini pendapat tidak kuat. Makanya ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu di malam ke-17 Ramadan. Ada juga yang berpendapat begitu. Tapi ini pendapat tidak kuat. Ya. Nah, pendapat yang keempat, ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, bahwasanya dia malam Lailatul Qadar terjadi di 10 hari terakhir Ramadan. Dan yang paling diharapkannya adalah di malam-malam ganjilnya, 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Jelas ini? Nah, cari di 10 malam terakhir ini. Kalau misalnya dia terlewatkan dari dia memulainya di 10 hari terakhir, maka jangan lewatkan di 7 hari terakhir. Ya, jadi kalau misalnya 10 ternyata dia lalai atau bagaimana, maka 7 hari terakhir jangan sampai dilewatkan. Kalau di 7 hari terakhir, kalau di 10 hari terakhir, tentunya mulai dari malam ke-21. Ya kan? Hitung berarti 10 hari. 10 hari terakhir. Kalau dimulai di malam 7 hari terakhir, berarti mulainya malam 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Karena bulan imma 29 atau 30. Nah, itu pendapat para ulama, ya. Nah, hanya wallahu alam seperti yang tadi dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, dan itu yang ditarjih oleh Syekh Al-Bassam, ya, bahwasanya dari hadits-hadits yang ada, ya, menunjukkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjilnya. Cari saja di malam-malam seperti itu, ya, dan itu pendapat banyak dari para ulama, ya, dan itu yang ditarjih atau yang dipilih oleh Ibnu Daqiqil Aid, Ibnu Taimiyah, Imam Syaukani, dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Dan pendapat yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, kadang di 21, kadang malam 23, kadang malam 27. Kata Ibnu Daqiqil Aid, ya, wal qaulu bitanaqquliha hasanun. Dan pendapat yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, ya, dari satu malam ke malam yang lain, maksudnya di tahun ini mungkin di malam ke-27, di tahun depan mungkin malam ke-23, tahun depannya lagi mungkin malam ke-21, ya, wallahu alam, hanya Allah yang tahu, ya. Nah, pendapat seperti ini pendapat yang bagus. Karena itulah yang bisa dipahami dari hadits-hadits yang lain. Karena sebagian hadits mengatakan itu malam 21, sebagian lain mengisyaratkan itu malam 27, sebagian lain mengisyaratkan malam yang lain. Yang jelas tidak keluar dari 10 malam terakhir itu. Nah, ini menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu memang berpindah-pindah. Di satu tahun berbeda dengan tahun yang lainnya atau tahun sebelumnya. Nah, dan itu pendapat yang dianggap baik oleh Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah, jam'an bainal ahadits, sebagai bentuk kompromi dari sejumlah hadits yang datang. Ini wallahu taala alam bisawab. Ya, jadi kesimpulannya kita tidak bisa menentukan atau memastikan Lailatul Qadar itu malam 27, Lailatul Qadar itu malam 21, kita tidak bisa pastikan, tapi cari saja di malam-malam ganjilnya, jangan sampai dilewatkan, ya, jangan sampai dilewatkan. Baik. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian masalah berikutnya yang disebut oleh para ulama, ya, terkait dengan apakah malam Lailatul Qadar ini hanya dikhususkan bagi umat Islam saja, tidak bagi yang lainnya, ya. Dalam artian apakah ini khususiyah umat Islam itu malam Lailatul Qadar yang hanya didapatkan umat Islam. Umat sebelum umat Islam tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tidak ada padanya Lailatul Qadar. Nah, Imam Nawawi menyebutkan, ya, bahwasanya hadzal ladzi dzakarnahu awalan. Inilah, ya, pendapat ini
bahwasanya Lailatul Qadar itu khusus bagi umat Islam, ini yang kami sebutkan di awal, ya. Ini yang kami khusus sebutkan di awal. Min qaunil Lailatul Qadri mukhtassatan bihadhil ummah wa lam yakun liman qablaha. Yang mana Lailatul Qadar ini tidak ada, ya, di umat sebelum umat Islam. Kata beliau, wa huwa as-sahihu al-masyhuru alladhi qata'a bihi ashabuna kulluhum wa jamaahirul ulama. Dan inilah yang sahih, yang masyhur, ya, yang disepakati oleh ulama di madhab kami seluruhnya, dan juga pendapat jamaahirul ulama, mayoritas para ulama, ya. Jelas ini? Nah, ada hadis, ya, yang menyebutkan, ya, bahwasanya Lailatul Qadar itu bukan khusus untuk umat Islam, tapi hadisnya lemah. Ada juga hadis yang menyatakan Lailatul Qadar itu khusus untuk umat Islam. Ini pun hadisnya lemah, tidak kuat. Ya, sehingga pada dasarnya tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu khusus, ya, bagi umat Islam ataukah tidak ada dalil, ya. Maka dalam hal ini, ya, kita serahkan ilmunya kepada Allah. Kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kalau ingin mengikuti pendapat jamaahirul ulama seperti yang disebut oleh Imam An-Nawawi tadi, yaitu, ya, Lailatul Qadar ini khusus bagi umat Islam saja. Wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian tanda Lailatul Qadar. Adakah tanda Lailatul Qadar ini? Ya. Nah, di sini Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu ada tanda-tandanya, ada tanda-tanda yang menyertainya, ada tanda-tanda yang datang setelah terjadi malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu terjadi kapan? Di malam hari tentunya. Bukan di siang hari, ya, di malam harinya. Makanya disebut Lailatul Qadar. Dan yang namanya malam itu bermula dari semenjak terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Jadi malam kemuliaan itu didapatkan dari mulai semenjak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Makanya dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan di malam tersebut hingga terbit waktu fajar. Menunjukkan kalau sudah terbit fajar, nah, sudah habis malam Lailatul Qadar. Nah, ini para jamaah. Nah, sekarang apa tanda-tandanya? Ada tanda yang menyertainya dan ada tanda, ya, setelah berakhirnya Lailatul Qadar. Setelah berakhirnya Lailatul Qadar. Ya, di sini disebutkan ada beberapa tanda. Kalau tanda yang menyertainya, ya, yang pertama di malam Lailatul Qadar itu, ya, pada malam harinya itu cahaya bulan itu sangat terang sekali, ya, terlihat sangat terang sekali cahayanya. Nah, dan tanda ini bisa dirasakan, ya, bagi orang-orang yang mungkin hidup tidak terlalu banyak lampu di sekitarnya, di daerahnya. Kalau di kota yang mungkin terlalu banyak lampu, ya mungkin dirasa terang, ya, karena terangnya lampu, bukan terangnya bulan, sinar bulan, ya. Nah, ini mungkin didapatkan di kampung-kampung mungkin, ya kan, yang berbeda lah, yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Ini terasa agak terang malamnya. Nah, itu tanda yang pertama, ya. Yang kedua, tanda yang kedua adanya tumakninah, yakni tumakninatul qalb, adanya ketenangan di dalam hati, ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu dirasa sangat nyaman dan tenang rasanya hati ini, ya. Tenang rasanya hati ini. Dada orang beriman itu terasa lapang. Ini tentunya dirasakan bagi orang-orang yang beriman, ya, bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Itu dirasakan oleh mereka, adanya ketenangan, adanya kelapangan, ya, adanya kenyamanan di dalam hati. Nah, itu terasa berbeda dari malam-malam yang lain. Mungkin dia merasakan ketenangan juga di malam-malam lain, tapi di malam Lailatul Qadar itu ketenangan yang didapatkan itu lebih, ya. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, ya, bahwasanya keadaan, ya, cuaca pada waktu itu, ya, keadaan cuaca pada waktu itu stabil, ya. Angin berhembus tidak kencang, ya, tapi biasa. Nah, tidak sampai membuat ribut atau bahkan terjadi badai, ya. Tapi stabil, ya, cuacanya tidak terlalu dingin, tidak juga panas, ya. Ini. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW, ya. Ini kuntu uritu Lailatul Qadar. Aku diperlihatkan malam Lailatul Qadar summa nusituha. Kemudian aku dilupakan. Dan itu terjadi di 10 hari terakhir di malam-malamnya. Na'am wa hiya lailatun talqatun baljah.
ya. La haratun wala baridah. Dan itu malam yang tenang sekali, ya, tidak panas, tidak pula dingin. Kata Nabi SAW. Jelas ini? Ya. Kemudian yang keempat, tanda yang keempat, ya, pada sebagian orang, ya, sebagian orang-orang beriman itu, ya, di antara tandanya dia bisa melihat dalam mimpinya. Ini malam Lailatul Qadar. Ya. Ini malam Lailatul Qadar. Nah, ini di antara cirinya juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena para sahabat mereka bermimpi di waktu itu, ya. Tapi jangan salah dipahami, ya, bukan artinya di malam Lailatul Qadar ya sudah kita tiduran saja supaya dapat mimpinya. Akhirnya tidak beramal dari malam dia tidur sampai pagi, ya. Nah, ini kan keliru yang seperti ini. Ini keliru, ya. Walaupun bukan artinya seorang dilarang untuk tidur, ya, di malam Lailatul Qadar. Ya, tentu yang terbaiknya, kalau dia mau yang terbaik, dia bisa menghidupkan seluruh malamnya, itu yang terbaik. Kalau dia bisa menghidupkan seluruh malamnya. Tapi mungkin terkadang seseorang tidak kuat, dia butuh mungkin beristirahat, tapi setelahnya dia bangun di malam hari untuk entah salat malam atau tilawatul Quran atau apa dari amalan-amalan yang bisa dia lakukan, ya kan? Nah, itu baik. Nah, seorang melihat saja kondisi dirinya. Kalau dia mendapati kekuatan yang penuh, kekuatan yang bagus, ya, dia mau hidupkan seluruh malamnya bergadang, itu lebih baik, ya. Jadi kalau di malam 10 hari terakhir ini, ya, kalau bisa dijadikan malam itu ibarat kita di siang hari, ya. Yani tidak ada tidur, ya. Kalau nanti di siang hari mau full tidur, ya silahkan untuk mempersiapkan waktu di malam hari. Karena memang di 10 hari terakhir ini yang paling utamanya adalah di malam-malamnya, ya, di malam-malamnya. Jelas, ya? Nah, ini kalau memang seseorang tidak mendapati kekuatan untuk itu, karena kan biar bagaimanapun manusia butuh istirahat, butuh tidur, ya kan? Kalau dia bisa menghidupkan siang harinya tidak tidur, malam harinya tidak tidur, luar biasa kan? Ya, tapi ya sulit ada kekuatan seperti itu, ya, bagi seseorang tidak tidur seharian dan semalaman, ya kan? Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian juga tanda yang kelima, ya, dari tanda malam Lailatul Qadar, bahwasanya seseorang di malam Lailatul Qadar, ya, itu dia akan dapati, ya, ketika dia melakukan qiyamul lail misalnya, salat tarawih, dia rasakan kayak ada sesuatu yang berbeda. Yani dari sisi semangatnya itu beda. Semangatnya lebih di malam Lailatul Qadar. Jelas, ya? Dan ini tentu saja dirasakan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang menginginkan kebaikan. Itu dirasa berbeda. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan, disebutkan dari tanda yang lain, itu 5 tanda, ya, yang menyertai di malam hari Lailatul Qadar. Nah, kemudian selesai Lailatul Qadar, ada tanda yang juga kata sebagian ulama ini tanda yang paling jelas menunjukkan itu Lailatul Qadar. Bahwa di malam Lailatul Qadar, ketika itu malam Lailatul Qadar, di pagi harinya ketika matahari mau terbit, matahari ketika mau terbit, ya, bukan sudah meninggi. Kalau sudah meninggi, ya, sudah bukan lagi. Tapi ketika mau muncul terbit, ya, itu matahari tidak silau ketika dipandang oleh mata. Ya, kita tidak silau memandangnya dengan mata. Nah, tapi kalau sudah mulai meninggi, ya silau juga, ya kan? Tapi ketika mau terbit, ya ini tidak terlalu silau, tidak silau, kita bisa melihatnya dengan jelas. Nah, itu juga tanda yang paling nampak, ya, sebagaimana dalam hadis Ubay bin Ka'ab riwayat Imam Muslim. Nah, apa faedahnya kita mengetahui tanda-tanda ini? Ya, tanda-tanda ini kita ketahui, ya, apalagi dengan berakhirnya kita lihat pada pagi harinya matahari seperti itu, tentunya akan menjadi kabar gembira bagi kita yang beramal pada waktu itu, di malam itu, ya kan? Ya, mudah-mudahan inilah malamnya, dan saya alhamdulillah tadi malam telah berusaha sekuat tenaga untuk bisa menghidupkan malam saya. Alhamdulillah, inilah kayaknya malamnya. Nah, ya kan? Bisa menambah menguatkan keimanan, ya, lebih menambah semangat ketika itu. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Baik, kemudian apakah, ya, malam Lailatul Qadar itu dapat diraih oleh seseorang walaupun dia tidak tahu malam itu malam Lailatul Qadar,
Ya, atau nanti dia dapat keutamaannya kalau dia tahu ini malam Lailatul Qadar, baru dia dapat keutamaan. Nah, di sini ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu tidak didapatkan pahalanya, kebaikannya, kecuali bagi mereka yang tahu ini malam Lailatul Qadar, baru dia dapat kebaikannya. Ya. Artinya kalau dia tidak tahu ini malam Lailatul Qadar, walaupun dia beribadah, ya dia tidak dapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar. Ini pendapat pertama, tapi pendapat pertama ini pendapat yang lemah. Ya. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, bahwasanya dia tahu atau tidak tahu itu malam Lailatul Qadar, dia tetap mendapat pahala, ya, dan tetap mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar. Dan itu pendapatnya Imam At-Tabari, Ibnu Arabi, dan sekelompok sejumlah para ulama rahimahumullahu taala, dan itu pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena Nabi mengatakan, "Man qama Lailatul Qadar," siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaba, karena iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini Nabi tidak mengatakan ya dalam keadaan dia tahu ini malam Lailatul Qadar. Enggak, tapi dia berdiri bertepatan di malam Lailatul Qadar walaupun dia tidak tahu ini malam Lailatul Qadar. Ya kan? Karena biar bagaimanapun kita tidak bisa memastikan ini malam Lailatul Qadar, ya. Untuk memastikan 100% ini, ya kalau berharap boleh jadi di malam ini kayaknya. Ini boleh jadi di malam ini kayaknya, ya kan? Harapan, ya, na'am. Ya. Jelas ya? Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Yang jelas ya seseorang di malam Lailatul Qadar atau di 10 hari terakhir Ramadan ini ya berusaha saja untuk terus beramal. Yang jelas kalau dia di 10 hari ini bersungguh-sungguh ya, mau malam Lailatul Qadarnya itu di awal, di pertengahan, atau di akhir, di 10 malam terakhir ini, maka dia akan dapatkan. Berbeda kalau misalnya orang mau pilih-pilih saja, saya kayaknya mau malam ke-27 saja ya. Nanti ternyata Lailatul Qadar munculnya di malam ke-25 bagaimana? Ya, dia tidak dapat, ya kan? Nah, ya, dalam artian dia tidak bersungguh-sungguh di malam yang seharusnya, ya. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Begitu pula kalau misalnya seorang hanya mengkhususkan 1 hari saja, di akhir saja 29 saja. Nah, ya. Nah, makanya dari hikmah kenapa tidak ditasrih, tidak disebutkan secara soreh Lailatul Qadar itu malam ke-27. Tidak disebutkan seperti itu. Nabi tidak menyebutkan malam Lailatul Qadar malam 27. Tidak ada hadis seperti itu. Tapi hanya ada isyarat. Ya. Hanya ada isyarat. Nah, kenapa dirahasiakan ya? Bahkan Nabi dibuat lupa kapan itu malam Lailatul Qadar. Hikmahnya kata ulama supaya orang itu tidak hanya mengkhususkan 1 hari sehingga di hari yang lain dia tidak beramal. Ya kan? Tapi kalau misalnya dirahasiakan, ya yang jelas di 10 hari terakhir. Ya sudah, berarti kan kita 10 hari terakhir ya sudah kita full kan ibadah di situ. Ya. Kita kuat-kuat beribadah di situ. Karena pastinya di situ, di 10 hari terakhir. Namun tepatnya di mana? Wallahu alam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jelas ini? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan jangan sampai kita lupa bahwa di malam Lailatul Qadar, di 10 malam terakhir, perbanyak doa kepada Allah, terutama doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf, yang mencintai permintaan maaf, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Nah, ini doa yang hendaknya kita lantunkan dan banyak kita ucapkan ketika kita qiyamul lail, ketika kita sholat tarawih, di sujud kita, di doa-doa kita, ketika mengangkat tangan, ya, perbanyak doa-doa ini. Sekalipun boleh juga kita mengucapkan doa-doa yang lain. Tapi di antara doa yang banyak kita ucapkan, doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan apa yang kita kaji di pagi hari ini bisa menambah ilmu bagi kita dan sebagai tambahan pengetahuan bagi kita, khususnya di malam-malam terakhir ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah, ya, dan bersemangat untuk menegakkan ibadah khususnya di malam-malam ini, naam, agar kita bisa menutup Ramadan kita dengan hasil yang terbaik, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.